bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bersama untuk Bible Study, Shine Fellowship Bible Study kita. Dan kali ini kita akan masuk satu pembahasan yang baru, yaitu kitab Ester. Kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai kitab Nehemia minggu lalu. Dan kali ini kita akan masuk pembahasan untuk kitab Ester. Dan kitab ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Ada begitu banyak pelajaran yang akan kita lihat di sana. Tetapi sebelum kita menggali lebih jauh apa yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Tuhan, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Berikan juga kami hikmat, Engkau sendiri yang tuntun, pimpin, sertai. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas untuk menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang mampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan dari setiap bagian yang kami belajar dari firman-Mu. Ini doa pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Ester merupakan salah satu kitab yang cukup menarik di dalam Alkitab, sebab kitab Ester adalah salah satu dari dua kitab di dalam kumpulan kitab-kitab yang ada dalam Alkitab kita, yang mana tokoh utama dalam kisahnya adalah seorang perempuan. Kitab yang lain adalah Ruth. Dan di sini saudara, kitab Ester ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian catatan sejarah perjanjian lama yang kita bahas. Kita sudah melihat rangkaian peristiwa sepanjang perjanjian lama, dan kita sudah melihat bagaimana akhir dari kitab dua raja-raja dan dua tawarik, di mana bangsa Israel, Yehuda ditaklukkan, dibuang ke Babel. Dan bagian ini adalah bagian terakhir dari apa yang terjadi setelah pembuangan dari Babel, setelah orang Israel kembali. Kita sudah membahas dua kitab sebelumnya, yaitu Esra dan Nehemia, mengenai apa yang dilakukan oleh orang-orang buangan saat mereka kembali. Dan di sini kita lihat ada kejadian yang terjadi pada masa itu, yang masih terjadi di Persia, yang sebagian orang dari kaum Yahudi belum kembali. Jadi kitab Ester mencatat bagian itu. Kita lihat sedikit latar belakang dari kitab Ester ini, bahwa kitab Ester ini mengambil latar belakang dari keadaan atau kejadian yang terjadi di Susa atau di Iran, dan pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros, yaitu sekitar tahun 486 hingga 464 sebelum Masehi. Dan peristiwa dalam kitab ini terjadi sebelum masa Nehemia. Jadi Ester, apa yang terjadi dalam kitab Ester terjadi sebelum apa yang terjadi di dalam kitab Nehemia. Dan ini sudah sekitar 100 tahun setelah mereka dibawa ke Babel. Dan peristiwa pada zaman Ester ini juga nampaknya, kalau saudara masih ingat kita membahas Esra pasal 6 dan 7, ada gap waktu di sana. Dan kemungkinan besar jika kita mencoba untuk menghitung kronologinya, maka kejadian dalam kitab Ester ini tepat atau bisa mengisi kekosongan yang terjadi di sana. Nah, siapa penulis dari kitab Ester? Kita tidak tahu dengan pasti siapa yang menulis kitab Ester ini, tetapi kemungkinan penulisnya adalah seorang Yahudi. Sebab dia begitu akrab dan begitu familiar dengan tradisi-tradisi Yahudi yang dicatat di dalam kitab ini. Nah, kisah dalam kitab ini, kita bisa lihat bahwa ini berpusat pada beberapa tokoh utama. Yang pertama, Ester, seorang gadis Yahudi yang kemudian menjadi ratu di kerajaan Persia. Dan Ester ini nama Persianya, nama Ibraninya adalah Hadasa. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Kemudian ada Mordekai. Mordekai adalah sepupu dari Ester yang mengasuh Ester sejak kecil. Kemudian ada Raja Ahasiweros. Dia adalah raja Persia yang menjadikan Ester ratu. Nah, raja ini saudara, kalau kita lihat nanti sepanjang kitab Ester ini, nampaknya memiliki karakter yang bermasalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia dia menjadi seorang karakter yang tidak begitu berpikir panjang dan mengambil keputusan juga dengan sesuatu sikap yang mudah terpengaruh dengan orang-orang atau keadaan di sekitarnya. Kemudian ada satu tokoh yang menjadi antagonis di sini, yaitu Haman. Dia adalah orang yang mencoba untuk memunahkan orang Israel. Nah, kita akan membahas tokoh-tokoh ini lebih jauh saat kita mempelajari kitab ini pasal demi pasal nantinya. Nah, satu hal yang menarik dari kitab Ester, saudara, bahwa nama Tuhan tidak disebutkan dalam kitab ini. Nama Tuhan tidak disebutkan dalam kitab ini. Ini mengherankan. Mengapa? Bahwa bukankah Alkitab dan setiap kitab di dalam Alkitab harusnya berbicara mengenai Tuhan? Lalu mengapa
di dalam kitab Ester kita tidak menemukan hal itu. Tidak ada penyebutan tentang Tuhan di sana. Nah, ada banyak tafsiran mengenai hal ini. Ada banyak pandangan mengenai hal ini, tapi saya mau mengangkat dua hal. Yang pertama, mengapa Tuhan tidak disebutkan dalam kitab ini? Karena memang Allah menghendaki demikian. Begini saudara, jika kita benar-benar percaya bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah apa yang Allah kehendaki untuk tertulis di sana, maka demikian juga dengan hal-hal yang tidak tercatat dalam Alkitab, bahwa Allah menghendaki untuk hal-hal itu tidak dicatat. Yang kedua, hal yang kedua untuk kita lihat bahwa ini mengajarkan kita sesuatu pelajaran penting. Bahwa saat keadaan di mana Allah nampak diam, Allah nampak absen atau tidak hadir, dan kita melihat bahwa sepertinya dia tidak terlibat, justru sebaliknya, bahwa Allah bekerja dengan cara yang tidak kita duga, dengan cara yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi faktanya bahwa dia terlibat dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam setiap perjalanan kehidupan sejarah manusia, bahkan pribadi, lepas pribadi. Satu hal yang penting untuk saudara, kita ingat bahwa Allah itu omnipresent. Maksudnya apa? Allah itu maha hadir. Hadirat Allah tidak tergantung dari apakah kita merasakan atau tidak, atau entahkah kita menyadari itu atau tidak. Tidak bergantung kepada itu. Sebab apa? Entahkah kita merasakan atau tidak, atau menyadari atau tidak, dia tetap di sana. Perasaan kita tidak menentukan keberadaan Allah. Tetapi hal yang pasti bahwa Allah ada di sana. Yang berikut saudara, bahwa kitab Ester berbicara mengenai seorang gadis Yahudi yang kemudian menjadi ratu, dan di dalam perjalanan kehidupannya saat menjadi ratu itu dia menggagalkan rencana jahat dari si Haman, orang yang menjadi musuh orang Yahudi, yang ingin memusnahkan orang Yahudi. Dan kalau kita mau melihat hal ini lebih jauh saudara, saya mengajak untuk saat kita membaca kitab Ester, kita coba menarik sedikit pandangan kita untuk lebih luas dan melihat bahwa justru Allah bekerja di balik dari semua itu, baik melalui Ester, Mordekai, bahkan Raja Ahasiweros. Dan dengan demikian terpeliharalah kehidupan orang Yahudi, dan dengan itu penggenapan akan kedatangan Mesias itu tergenapi. Nubuatan akan kedatangan Mesias tergenapi. Kisah dalam kitab ini sebenarnya tidak terbatas pada Ester saja saudara. Tidak terbatas pada tokoh Ester, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Allah kerjakan di sana untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Lalu ayat kunci di dalam kitab ini ada di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara yang familiar dengan kisah ini atau akrab dengan cerita ini, bahwa kita akan lihat nanti Mordekai dengan iman yang percaya kepada pemeliharaan Allah, meskipun keadaan yang dia lihat dan dia hadapi itu bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi, tetapi di sini dia menunjukkan iman yang luar biasa. Nah, untuk mempelajari dan memahami kitab ini, kita bisa membagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 2, di mana proses Ester menjadi ratu. Yang kedua, pasal 3 hingga pasal yang ke-7, di mana rencana Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Dan pasal 8 hingga pasal yang 10 kita lihat perlindungan Allah terhadap orang Yahudi. Dan semua itu terjadi di sana. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa walaupun Tuhan tidak disebutkan di sana secara langsung, tetapi pekerjaannya bisa kita lihat dari awal hingga akhir dari kitab ini. Nah, bagaimana kita melihat gambaran Kristus dalam kitab ini? Ini penting. Bahwa setiap bagian dari Alkitab kita harus menemukan apa yang menjadi rujukan di sana kepada Kristus. Kita akan melihat bagaimana Ester menjadi pengantara kepada raja untuk keselamatan orang Yahudi dari pembantaian dan kemusnahan yang akan terjadi. Dan Kristus menjadi pengantara antara kita dengan Allah lewat karya penebusannya. Kita diselamatkan dari hukuman akibat dosa dan pelanggaran kita lewat penebusan Kristus. Di dalam kitab ini juga kita bisa melihat bahwa meskipun bangsa Israel dihukum, didisiplinkan oleh Allah karena dosa mereka, tetapi Allah setia kepada janji yang dia berikan, bahwa dia terus memelihara dan menunjukkan kasih karunia kepada mereka. Dan di sini kita bisa mengerti tujuan Allah mendisiplinkan adalah membawa umatnya kepada pertobatan yang sejati dan yang benar akan dia, kepada pengenalan yang benar akan dia. Nah, ini sedikit gambaran awal tentang latar belakang dari peristiwa yang terjadi di dalam kitab Ester ini. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi dari pasal 1 dari kitab Ester. Bagaimana cerita ini dimulai. Pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 kita melihat
Raja Ahasiweros melakukan atau mengadakan pesta yang luar biasa. Ayat yang pertama. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Nah, di sini saudara kita diperkenalkan kepada satu tokoh yaitu Raja Ahasiweros. Siapa dia? Dia adalah Raja Persia yang memerintah dari tahun 486 hingga 464 sebelum Masehi. Dan dalam dunia sekuler dia dikenal dengan nama Xerxes pertama, Xerxes I. Dia di sini dikatakan bahwa adalah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Bahwa raja ini punya kekuasaan yang besar. Dia punya kekuasaan yang besar. Dia menjadi raja yang berkuasa dan wilayah kekuasaan itu begitu luas. Dari Asia Selatan sampai Afrika Timur. Dari India sampai Ethiopia. Apa yang terjadi dalam pemerintahannya ini? Kita lihat di ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak. Berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyat yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-tirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak dan tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai puala marmer putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tidak dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Ini pesta yang luar biasa yang terjadi di sini, saudara. Ada 2 pesta utama yang ditunjukkan di sini dari ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Yang pertama adalah untuk para pembesar dan pegawai raja, tentara Persia dan Media, dan kaum bangsawan dan pembesar daerah. Jadi ini untuk orang-orang penting yang mana berlangsung selama 180 hari. Saudara bayangkan 6 bulan pesta. 6 bulan pesta tanpa henti setiap hari. Dan pesta yang kedua yaitu untuk rakyat yang terjadi di dalam atau dilakukan di dalam benteng Susan, yaitu ibu kota kerajaan Persia. Ini 7 hari lamanya di sini diadakan. Nah, di sini saudara kita bisa lihat karakter dari Raja Ahasiweros ini. Di sini kita lihat ternyata bahwa dia adalah seorang pribadi yang sombong. Di mana tujuan dia mengadakan pesta ini yaitu untuk memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak. Demikian kata firman Tuhan. Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa itu wajar sebab dia adalah seorang raja yang besar. Tetapi saudara perhatikan durasi waktu yang terjadi. Bahwa 6 bulan pesta. Total sekitar 187 hari yang mereka lakukan pesta ini. Dan juga kita bisa menilai dengan keadaan dan karakter dari raja ini. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan sudut pandang Alkitab. Apa yang bisa kita pelajari dengan karakter raja ini dan apa yang Alkitab katakan bagi orang percaya. Bahwa justru sikap Ahasiweros ini mirip dengan apa yang terjadi pada Nebukadnezar, di mana dia mulai meninggikan diri, tetapi kemudian dia mendapat hukuman. Allah harus mendisiplinkan dan mengajarkan dia mengenai kerendahan hati. Saudara bisa lihat di dalam Daniel pasal yang ke-4. Saya kutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa alasan mendasar dari pesta-pesta ini tentu saja adalah kesombongan. Raja ingin mengesankan rakyatnya dengan tampilan yang luar biasa dari kekayaan, kekuasaan, keagungan, dan kemurahan hati. Nah, di sini saudara, dia mau menunjukkan bahwa dia lebih baik dari orang lain, dia begitu berkuasa dari orang lain. Nah, hal ini berbeda dengan apa yang menjadi panggilan hidup orang percaya, yaitu kesederhanaan. Bukan sikap pamer atau tinggi hati. Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki sikap rendah hati. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pertanyaannya bagi kita, di mana posisi kita? Hal ini juga penting untuk kita sadari dalam kehidupan kita. Bahwa ketika Allah memberkati kita dengan banyak hal, dengan pencapaian, dengan berkat-berkat jasmani yang mungkin ada, harusnya itu membawa kita kepada sikap rendah hati, dan di mana kita memakai apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk mendukung pekerjaan pelayanan,
Kita pakai berkat yang Allah berikan untuk mempermuliakan namanya. Bukan sebaliknya kita merasa bahwa kita begitu hebat sehingga dapat mencapai segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Ingat, sebagai orang percaya kita perlu untuk punya sikap rendah hati. Kita perlu menyadari bagaimana kita bisa hidup di dalam sikap rendah hati itu. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa semua yang kita terima adalah anugerah. Semua yang kita terima adalah kasih karunia dari Allah. Dan di sini juga saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-9, pesta juga terjadi di sisi lain dari istana itu. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Dia mengadakan perjamuan di istana raja. Tetapi ini adalah bagian untuk ratu. Jadi Ratu Wasti pun melakukan hal yang sama. Lalu apa yang terjadi saudara? Ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Pada hari yang ke-7 ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Saudara, di sini persoalan muncul di mana Raja Ahasiweros mabuk. Di situ dikatakan bahwa hatinya riang gembira karena minum anggur. Ini sama artinya bahwa dia sedang mabuk. Nah, dalam kemabukannya dia memerintahkan sesuatu yang tidak pantas, yaitu untuk membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Dia bukan saja memamerkan kekayaan, kemuliaan, pencapaian yang dia punya, tetapi di sini juga dia memamerkan permaisurinya, memamerkan ratunya. Nah, Guzik mengatakan bahwa menurut tradisi Yahudi, permintaan ini berasal dari perdebatan di antara para pria waktu itu, di pesta itu, tentang bangsa mana yang memiliki wanita yang paling cantik. Dan Ahasiweros memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan menampilkan istrinya sebagai ratu di depan umum. Contohnya bahwa mereka mungkin sedang berdebat siapa yang paling cantik. Oh, mungkin bangsa Ethiopia atau mungkin bangsa ini dan bangsa itu. Raja bilang, oke, kalian boleh berdebat, mari saya tunjukkan siapa yang paling cantik. Nah, di sini apa yang menjadi tanggapan Ratu Wasti? Ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap titah raja, menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Perhatikan saudara, penolakan ratu ini jelas. Dia diminta untuk tampil, tetapi justru di hadapan orang-orang yang sedang mabuk. Ini hal yang konyol sebenarnya. Ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, dia diminta tampil di hadapan orang-orang yang sedang mabuk. Ratu Wasti meskipun bukan seorang penyembah Allah yang benar, tetapi di sini dia tahu batasan moral dan tata kesopanan serta harga diri menjadi seorang ratu di sana. Dan di sini dia menjaga itu meskipun harus melawan kehendak raja. Kita lihat bahwa dengan penolakan itu, bahwa penolakan Wasti terhadap permintaan raja, maka di sini dikatakan raja sangat geram. Sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Dia begitu marah. Nah, ini tentu hal yang kembali saya katakan konyol, sebab seharusnya raja yang menjaga kehormatan ratunya. Di sini kita bisa melihat mengapa Alkitab dengan keras memberikan peringatan tentang kemabukan. Saya akan kutip beberapa ayat di mana Alkitab memberikan peringatan yang begitu kuat akan hal ini. Yang pertama, Amsal 20 ayat yang pertama. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Berikut, Yesaya 51 ayat 11 dan ayat yang ke-22. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Ayat yang ke-22, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Saudara, ini sebenarnya menampar kita di depan mata kita dan terutama budaya. Bahwa banyak orang begitu bangga dengan bahwa mereka bisa mabuk, mereka bisa minum banyak dan tidak mabuk. Tetapi di sini Alkitab memberikan peringatan yang keras akan hal ini. Roma 13 ayat 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ada peringatan-peringatan yang keras diberikan. Di dalam Galatia 5 ayat 21, Paulus menyebutkan kemabukan sebagai bagian dari perbuatan daging yang kontras dengan buah roh yang harusnya dihasilkan oleh orang percaya. Lalu Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, ini menarik karena dibandingkan antara orang yang mabuk dan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bahwa hidup kita harusnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Mengapa dibandingkan dengan kemabukan? Apa yang terjadi dengan orang yang mabuk? Dia tidak berpikir dengan jernih, dia tidak berpikir dengan lurus, dengan benar. Pikiran dia
Dan cara pandang dia dikuasai oleh anggur, oleh alkohol. Sehingga kita akan melihat bahwa banyak orang mabuk bicara ngelantur, bicara sembarangan. Dan di sini kontras yang diberikan bahwa kita harus dipimpin oleh Roh, satu kehidupan yang baik di dalam Tuhan, berjalan dalam ketaatan, penuh dengan kewaspadaan yang baik dan yang benar. Dan di sini kita perlu untuk menilai kembali atau menguji kembali kehidupan dan hati kita, bagaimana kita sebagai orang percaya. Lalu apa menjadi hasil dari penolakan Ratu Wasti ini? Kembali kepada kitab Ester pasal yang pertama. Kita lihat di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-22, di mana dia dibuang. Saya akan bacakan untuk kita semua dan kita akan mencoba lihat bagian ini. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang mendekat kepada baginda ialah Kersena, Setar, Atmatat, Tarsis, Meres, Mersena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apa yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasweros yang disampaikan oleh Sida-Sida? Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Saudara, perhatikan apa yang terjadi di sini. Wasti menolak perintah raja. Kemudian menurut raja bahwa harus ada yang dilakukan. Dan raja melihat ini harus dilakukan sesuai dengan undang-undang atau peraturan dari kerajaan itu. Nah, bagaimana jawaban dari para pegawai raja ini, sida-sida raja ini? Lihat kembali di ayat 16 dan ayat 17 sampai ke ayat yang 18. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam daerah Raja Ahasweros. Kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jadi menurut Memukan bahwa sikap Ratu Wasti ini akan menjadi presiden buruk atau menjadi satu contoh yang buruk dan membahayakan posisi atau kedudukan kaum pria sebagai pemimpin dalam rumah tangga mereka. Tetapi yang menjadi persoalan di sini bahwa hal ini dilakukan dengan paksaan, sehingga menimbulkan pandangan bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan, dan akhirnya timbul kekacauan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab dari suami dan istri. Saudara, perhatikan bahwa jika ditarik ini kepada sudut pandang Alkitab mengenai isu yang sama atau yang mirip, kita akan melihat bahwa Alkitab memberikan gambaran yang menarik mengenai peran suami dan istri, terutama dalam isu yang dihadapi oleh Ahasweros dan Wasti ini. Alkitab mengajarkan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri, dan istri memiliki panggilan untuk memiliki sikap menghormati yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan kepada suaminya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi ini seperti satu lingkaran yang perlu untuk diperhatikan, bahwa ketika suami mengasihi istri, maka respon yang benar adalah
sikap menghormati suaminya, dan karena dia tahu bahwa istrinya menghormati dia, dia mengasihi. Jadi ini satu lingkaran yang sebenarnya harus diperhatikan dengan baik. Dan ini yang tidak terjadi di dalam pengambilan keputusan oleh Raja Ahasiweros. Persoalan dari Ahasiweros di sini bahwa hal mengenai istri menghormati suami ini bukan kembali didasarkan pada kasih atau kesediaan yang benar, tetapi karena paksaan. Lihat kembali ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Di sini dikatakan demikian. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Jadi di sini mereka menilai bahwa harus dibuat satu undang-undang yang keras untuk menetapkan hal ini. Ayat yang ke-20, bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Saudara, saat Raja Ahasiweros memperhatikan nasihat dari memukan ini, dia menunjukkan dirinya tidak berpikir jernih. Mengapa? Bahwa dia seharusnya menghormati martabat Wasti sebagai ratunya. Memang apa yang disampaikan memukan ini kedengarannya masuk akal. Tetapi yang menjadi masalah kembali bahwa semua ini timbul karena raja tidak bisa mengendalikan diri terhadap anggur. Itu yang menjadi persoalan. Dan juga karena keangkuhannya. Penulis Amsal mengingatkan hal ini di dalam Amsal 31 ayat yang keempat. Tidaklah pantas bagi Raja Hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Sehingga keteledorannya yang membuat akhirnya dia jatuh kepada kesimpulan atau pengambilan keputusan yang salah di sini. Saya ingin menutup dengan kesimpulan ini sebagai pembuka dari kita mulai membahas kitab Ester ini. Bahwa dari bagian awal pendahuluan kitab Ester ini kita perlu belajar untuk sedikit sejenak menarik diri dan melihat apa yang menjadi gambaran besar dan tujuan utama dari semua yang terjadi di dalam kitab ini. Ingat bahwa apa yang terjadi dalam sejarah sepanjang Alkitab menuju kepada sebuah penggenapan, yaitu Kristus. Di sini kita lihat bahwa ada Raja Ahasiweros, bahkan Ratu Wasti, dan juga para pegawai yang terlibat dalam sebuah konflik yang terjadi di pasal 1 ini. Tetapi semua ini menyediakan ruang untuk nanti tampilnya Ester sebagai ratu. Dan saat kita melihat sampai kepada akhir dari kitab ini, semakin jelas bagaimana Allah bekerja dengan sempurna dalam setiap peristiwa yang ada. Karena itu saya mendorong untuk kita, saudara, membaca kembali bagian ini. Saudara bahkan bila perlu membaca semua isi kitab ini, kitab Ester ini, pasal 1 hingga pasal yang ke-10, dan melihat bagaimana rentetan peristiwa yang terjadi, dan kita bisa merenungkan bagian firman Tuhan ini bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kesempatan yang Allah berikan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas untuk menolong setiap kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu lewat firman-Mu. Ajar kami Tuhan, terjemahkan lebih jauh, untuk kami boleh lebih paham, dan Bapa bantu kami untuk kami boleh tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap hari kehidupan kami saat-saat ini, terutama dengan pandemi yang masih terjadi. Kami berdoa untuk tangan pengasihan Tuhan terus melindungi menyertai kami, menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, menjauhkan kami dari sakit ini Tuhan, dari virus ini. Dan juga Tuhan, bagi yang terkonfirmasi positif, Tuhan sendiri sembuhkan. Allah berikan kekuatan, Allah juga berikan hikmat kepada para medis dan juga pemerintah dalam mengatur segala sesuatu yang terjadi, sehingga keadaan boleh pulih seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan, Engkau bantu kami juga Tuhan, bahwa dalam keadaan ini kami boleh membuka diri untuk Tuhan pakai kami sebagai saluran berkat-Mu, untuk menunjukkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami yang dalam pergumulan mereka. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia anugerah-Mu, berkati setiap kami yang ada, berkati pelayanan yang ada Tuhan, sehingga kami boleh terus setia di dalam firman-Mu, bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami mengenal Engkau Tuhan lebih dalam, dan di mana kami juga menyaksikan Engkau kepada orang lain. Terima kasih Bapa, ini adalah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.